Kalau kita ngomongin batu bara, yang kebayang di kepala pasti tambang raksasa, alat-alat berat ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi sama batu bara itu setelah diangkat dari tanah? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa nih yang ada di pikiran kalian? Mungkin langsung aja diangkut ke truk atau kapal, terus dikirim ke pembangkit listrik buat dibakar. Gitu aja kan? Nah, ini asumsi yang umum banget. Logikanya sih masuk akal ya. Gali, angkut, bakar. Tapi, ternyata prosesnya nggak sesimpel itu loh. Kenyataannya, batu bara yang baru keluar dari tambang itu seringnya belum siap pakai. Ada perjalanan panjang yang harus dia lewatin dulu sebelum jadi bahan bakar yang kita kenal. Oke, kita mulai dari sini. Kita bongkar mitos ini dulu. Tanpa diolah, sebagian besar batu bara yang ditambang itu sebenarnya kualitasnya rendah. Nggak ekonomis lah buat dijual atau dipakai. Jadi masalahnya apa sih? Gampangnya gini, pengotor. Batu bara yang baru keluar dari perut bumi itu kotor banget, nggak murni, campur aduk sama banyak hal lain. Coba deh bayangin isinya apa aja. Ada tanah, batu, pasir, bahkan mineral-mineral lain. Belum lagi kadar airnya tinggi, sulfurnya banyak, abunya juga. Semua sampah ini bikin kualitas dan nilai kalorinya anjlok. Gampangnya, energi panas yang bisa dihasilin jadi sedikit. Nah, makanya ada yang namanya proses preparasi batu bara. Tujuannya? Jelas dong, buat ngebersihin semua pengotor tadi, nurunin kadar air dan zat berbahaya kayak sulfur, dan yang paling penting, naikin nilai kalorinya. Ujung-ujungnya, ya biar harga jualnya makin tinggi. Proses ini bukan cuma satu langkah doang ya, ini tuh sebuah perjalanan yang terdiri dari beberapa tahap. Yuk kita lihat gimana proses ini bisa menyulap batu bara mentah jadi produk siap jual. Totalnya ada 7 tahapan utama. Pertama, crushing, dihancurin biar kecil. Terus screening, dipilah-pilah ukurannya. Abis itu dibersihin lewat washing dan separation. Terus dikeringin di dewatering. Tahap terakhirnya itu blending. Ini buat nyampur-nyampur biar dapat spek khusus. Dan stockpile alias disimpan dulu sebelum dikirim. Tiap langkah ini penting banget loh. Kita fokus bentar ke proses washing atau pencucian. Prinsipnya ini cerdas tapi simple banget. Manfaatin beda berat jenis. Jadi batu bara itu kan lebih enteng daripada batu atau kotoran lainnya. Pas dimasukin ke media cair, ya batu baranya ngapung, kotorannya tenggelam. Simple dan efektif banget. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling keren, hasilnya. Ini bukan cuma bersih-bersih biasa loh. Ini tuh transformasi yang nilainya wow, luar biasa. Bayangin aja, kita ambil material yang tadinya dianggap kualitas rendah, yang mungkin nilai kalornya cuma sekitar 4.200 kilokalori per kilogram. Di industri energi, angka segini tuh ya biasa aja, cenderung rendah malah. Dan lewat serangkaian proses tadi, kita sulap jadi sesuatu yang jauh lebih bertenaga dan pastinya lebih mahal. Angkanya bisa loncat sampai 5.200 kilokalori per kilogram, bahkan lebih. Ini peningkatannya signifikan banget, dan ini yang mengubah total nilai ekonomisnya. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Peningkatan kualitas ini bukan cuma soal teknis, tapi ini jantungnya perdagangan batubara internasional. Tanpa proses ini, perdagangannya nggak akan segede sekarang, for sure. Selain dicuci, ada seni lain namanya blending atau pencampuran. Ini tuh kayak jadi koki bahan bakar. Produsen bisa nyampurin berbagai jenis batu bara, yang sulfurnya tinggi sama yang rendah, yang kalorinya gede sama yang kecil, buat bikin produk akhir yang pas banget sama pesanan pembeli. Oke, setelah kita lihat semua kerumitan teknisnya, sekarang kita tarik ke gambaran besarnya. Kenapa sih ini semua penting banget? Apa dampaknya di dunia nyata? Jawabannya, proses ini nentuin hampir segalanya. Mulai dari kualitas dan harga jual, sampai seberapa bersih asap pembakarannya, dan seberapa efisien pembangkit listrik yang makai. Bahkan, nilai ekonomi sebuah tambang itu sangat bergantung pada seberapa jago mereka ngolah batu baranya. Jadi intinya begini, di industri modern, pengolahan itu sama pentingnya sama nambangnya. Gali batu bara dari tanah itu baru setengah jalan. Tanpa dibersihin dan di-upgrade, sebagian besar batu bara itu nggak akan pernah laku di pasar. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungin. Setelah lihat betapa krusialnya proses transformasi ini, menurut kalian, di industri batubara, mana yang lebih nentuin kegiatan nambangnya itu sendiri, atau justru proses pengolahan setelahnya? Coba dipikirin.